mau bertanya, Pastor. Kalau jadi murid Yesus yang baik gimana ya, Pastor? Terima kasih. Amin. Dadah. Selamat malam, Pastor. Oke, Ale, terima kasih atas pertanyaannya. Dan tadi Ale bertanya itu bagaimana menjadi murid Yesus yang baik. Ada beberapa poin yang Pastor ingin jelaskan bagaimana menjadi murid Yesus yang baik itu. Alex, untuk menjadi murid Yesus yang baik, pertama, rajin berdoa. Karena dengan berdoa kita terus-menerus itu berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Itu hal yang pertama, rajin berdoa. Lalu hal yang kedua, yaitu kita diundang untuk mengasihi sesama. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Kita itu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita dikasih oleh Tuhan. Maka sebagaimana Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga, yang juga sangat penting bagi kita, yaitu berbagi kasih atau istilahnya berderma. Berbagi kasih itu kepada siapa saja yang memerlukan pertolongan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, berbagi kasih dalam hal memberi itu harus dilakukan, harus ditunjukkan bahwa tanda bahwa Allah juga hadir, Tuhan juga itu hadir melalui sesama kita, mereka yang menderita. Maka berbagi kasih atau memberi kebaikan kepada sesama kita, ya mereka yang memerlukan pertolongan kita, itu tanda bahwa kita baik kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus baik kepada kita, maka kita juga harus baik kepada sesama kita. Dan poin yang keempat dan yang terakhir bagi kita adalah setia. Setia ini merangkum 3 hal yang poin 1, 2, dan 3. Kita harus setia kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Kita harus setia kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Kita setia kepada Tuhan dengan memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan bantuan kita. Jadi itu Alex, 4 hal yang mau menunjukkan kita bahwa kita mengasihi Tuhan dan bahwa kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang baik di tengah dunia ini. Jelas ya Alex ya? Itu pertanyaan dari Alex. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Alex, luar biasa. Pastor Pink, nama saya Kristianus Stevino Arlana Manjar, kelas 5 SD Sanjaya. Saya ingin bertanya kepada Pastor Pink, bagaimana rasanya menjadi pastor? Terima kasih. Kristianus, pertanyaanmu sangat menarik. Mudah-mudahan Kristianus juga memiliki cita-cita seperti pastor, yaitu menjadi pastor. Tadi Kristianus bertanya bagaimana rasanya menjadi pastor. Jadi Kristianus menjadi pastor ataupun yang pastor alami sendiri, yaitu pastor sungguh merasakan sukacita, ya. Menjadi seorang pastor, bagi pastor itu sebuah sukacita yang besar. Mengapa pastor sukacita sekaligus pastor bersyukur di sini? Pertama, menjadi pastor, bahwa pastor senang, pastor bersukacita bisa berbagi berkat bagi semua orang. Hal yang pertama, kenapa pastor senang? Sukacita karena bisa berbagi berkat kepada semua orang.
pastor juga bisa melayani semua orang. Yang kedua, pastor bisa mendoakan banyak orang. Pastor merasa senang bahwa bisa menjadi alat Tuhan untuk mendoakan. Ya, Kristianus bisa melihat bahwa kadang-kadang umat datang dan meminta agar pastor juga mendoakan mereka. Ya. Lalu yang ketiga, pastor sangat bersuka cita, senang bisa melayani banyak orang. Ya. Tadi hal yang pertama, pastor bisa berbagi berkat, ya. Berkat yang dianugerahkan kepada pastor waktu pastor tabisan atau istilahnya rahmat imamat itu. Ya, itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua, pastor senang itu bisa mendoakan banyak orang. Dan yang ketiga, bisa melayani banyak orang. Jadi pastor juga mengharapkan mudah-mudahan Kristianus juga memiliki harapan dan cita-cita yang sama seperti pastor, bisa melayani banyak orang. Selamat malam Pastor Ping, saya Karolus, kelas 6 SD. Saya mau bertanya, apa ayat kesukaan pastor di Alkitab dan menjadi pedoman hidup pastor? Sekian, terima kasih Pastor. Baik, Karolus, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Karolus bertanya sebagaimana yang biasa yang diharapkan dalam hidup kita semuanya. Apa ayat kesukaan pastor di Alkitab, ya, dan menjadi pedoman hidup pastor? Kalau tidak salah begitu pertanyaan tadi, ya. Baik, Karolus, ya. Sebelum menjadi seorang pastor, lalu masuk seminari dan sebagainya, satu ayat yang menjadi ayat favorit dari Pastor Ping, yaitu dari kitab Yeremia bab 17 ayat 7. Yeremia bab 17 ayat 7 itu yang menjadi ayat favorit pastor, ya. Sebelum pastor yang menjadi frater sehingga saat ini ayat ini masih menjadi ayat favoritnya pastor. Apa bunyi ayat ini? Ya. Bunyi ayatnya adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pastor percaya mengandalkan Tuhan adalah salah satu cara kita mengimaninya. Karolus pertanyaan tadi, terima kasih pertanyaannya, sungguh menarik. Pastor mengharapkan bahwa Karolus maupun teman-teman semuanya juga harus memiliki ayat favorit yang menjadi pedoman. Oke.